Bab 741. Selidikilah. Kejadian yang tiba-tiba terjadi ini, tidak ada yang pernah menyangkanya, bahkan Jerry pun juga merasa terkejut. Melihat pisau di tangan pembunuh itu sudah hampir menusuk jantung wanita paruh baya itu, tanpa ragu sedikit pun, Jerry langsung merebut pistol dari tangan Zenon. Dor! Sebuah suara tembakan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, pergelangan tangan pembunuh itu langsung tertembak pistol. Ah! Pembunuh itu berteriak kesakitan, pisaunya sudah terjatuh ke tanah, pergelangan tangannya juga telah tertembak, ia sudah tidak punya kesempatan untuk menutup mulut orang itu. Ia langsung membalikkan badannya, dan hendak pergi. Dor! Dor! Lalu, terdengar dua buah suara tembakan berturut-turut. Peluru tepat mengenai kedua kaki pembunuh itu. Sejak pembunuh itu mencoba untuk membunuh, sampai Jerry merebut pistol itu, semua hanya terjadi dalam sekejap mata. Sampai sang pembunuh itu terjatuh ke bawah, barulah orang-orang menyadarinya. Tepat saat suara tembakan itu terdengar, Charles sudah berlari ke sana. Krak, dagu pembunuh itu terlepas. Charles mengeluarkan sebuah kapsul beracun dari mulutnya, sambil tertawa dingin, ada racun tersembunyi di mulutnya. Beberapa orang polisi segera maju ke depan, menekannya di atas tanah, lalu memborgolnya. Pembunuh itu tidak bisa melarikan diri lagi, tatapan kedua matanya sangat keju. Dia pembunuh dari sekte neraka, kata Charles sambil berjalan ke samping Jerry. Begitu mendengar kata sekte neraka, wajah Zenon seketika berubah. Ia sangat tidak percaya, mana mungkin. Sekte neraka adalah organisasi pembunuh yang sangat terkenal secara internasional, kemampuan membunuh mereka sangat kuat, bahkan para orang hebat di luar negeri pun juga berani untuk mereka bunuh. Dan yang terpenting adalah, pembunuh dari sekte neraka ini sangat misterius. Hampir tidak pernah mereka gagal, kalaupun mereka tertangkap, juga hanya mayatnya saja yang tertangkap. Charles tidak membalas perkataan Zenon, melainkan berkata pada Jerry, peringkatnya di sekte neraka cukup berada di depan, sepertinya bisa masuk 20 besar. Saat pembunuh itu menyadari bahwa Charles mengenalinya, tatapan matanya sangat terkejut, seolah ia tidak pernah mengira, bahwa dirinya akan bisa dikenali di sini. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, Charles tidak hanya bisa mengenalinya, ia juga tahu bahwa kemampuannya di sekte neraka berada kurang lebih di peringkat 20. Siapa kalian sebenarnya? Pembunuh itu melihat ke arah Jerry dan Charles. Dengan kemampuannya, membunuh istri dari dua orang tadi sebenarnya sangatlah mudah, namun tak disangka, ia bertemu dengan Jerry. Tembakan Jerry yang sangat jitu itu, serta kecepatan reaksinya, benar-benar melebihi orang biasa. Charles semua juga bisa mengenali bahwa dirinya adalah pembunuh dari sekte neraka, hal itu lebih membuatnya terkejut. Banyak sekali omong kosongmu. Charles berjalan ke sana, lalu menendang bagian belakang leher pembunuh itu, mata pembunuh itu pun berbalik dan jatuh pingsan. Jerry menatap Zenon dan berkata, Kapten Gong, riwayat penyakit korban juga sudah ada, keluarga dari korban juga bersedia untuk membantu penyelidikan kalian, kalian juga berhasil menangkap seorang pembunuh, kurasa kebenarannya akan segera kita temukan, selebihnya, aku hanya bisa mengandalkanmu. Zeon sama sekali tidak berani meremehkan Jerry, ia segera berkata, tenang saja, Komisaris Yang, kami pasti akan segera menyelidikinya, dan memberi kalian jawabannya. Entah Jerry yang merebut pistolnya dan menembak lengan serta kedua kaki pembunuh itu, atau Charles yang bisa mengenali bahwa pembunuh itu berasal dari sekte neraka, Zenon pun menyadari bahwa latar belakang Jerry tidaklah biasa. Ia bahkan curiga, pria yang muncul dengan ratusan senjata dan peluru tajam tadi ada hubungannya dengan Jerry. Kalau tidak, ini adalah sebuah situs konstruksi di kota Kyushu, bagaimana bisa melibatkan rahasia militer? Mungkin, semua ini hanyalah sebuah alasan saja. Karena orang-orang itu membawa para wartawan pergi, adalah cara terbaik untuk melindungi martabat grup Yanchen. Meskipun dia juga tahu, bahwa para wartawan itu bermasalah, tapi ia juga tidak berani memberi perintah untuk menangkapnya dan menginterogasinya. Bagaimanapun hal ini berhubungan dengan nama baik grup Yanchen, harap Kapten Gong dapat menyelesaikannya dengan baik.
Saat Zenon sedang berpikir, Jerry berkata lagi, dan mengenai hal penangkapan pembunuh sekte neraka ini, Kapten Gonglah yang menyadari bahwa pembunuh ini hendak menutup mulut calon korban. Mata Kapten Gong sangat tajam, dan segera menjebaknya, oleh karena itu Kapten Gong berhasil menangkapnya. Mendengar perkataan itu, mata Jerry pun berubah cerah seketika. Prestasi yang sebesar ini, ternyata Jerry malah akan memberikannya padanya. Bagaimanapun, yang ia tangkap adalah seorang pembunuh dari organisasi pembunuh ternama internasional. Ia telah membunuh banyak sekali orang. Dapat menangkap pembunuh yang seperti ini, adalah sebuah prestasi yang sangat besar. Tapi begitu menyadari bahwa identitas Jerry tidak biasa, ia juga tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya berkata, "Terima kasih, Komisaris Yang." Lalu, ia pun membawa orang-orangnya pergi. Masalah ini pun selesai. Jerry menghela nafas lega. Namun, tatapan matanya tampak dingin. Ia menyipitkan matanya dan berkata, "Entah siapakah ang kali ini memberikanku hadiah sebesar ini." Charles menjawab, "Kak Jerry, tenang saja, bahkan pembunuh sekte neraka itu sudah tertangkap. Seharusnya tak lama, kita akan segera mengetahui siapa yang melakukan semua ini." Jerry menganggukkan kepalanya. "Komisaris, apakah situs konstruksi ini masih perlu dihentikan?" Robin berjalan kemari dan bertanya demikian. Sebenarnya, Jerry menyuruh untuk menghentikan konstruksi ini, namun tak disangka, tiba-tiba muncul pejuang beribu peluru seperti ini, dan membawa para wartawan itu pergi. Dan kecelakaan di situs konstruksi ini, sebenarnya memang adalah sebuah rencana untuk menjatuhkan grup Yanchen. Jika masalah yang terjadi di sini tersebar keluar, tidak akan mempengaruhi grup Yanchen sama sekali. Jerry menggelengkan kepalanya, lanjutkan konstruksinya. "Baik." Robin melanjutkan, "Komisaris, selebihnya serahkan saja padaku. Jika Anda masih ada urusan, pergilah saja." "Baik, terima kasih." Jerry pun pergi dengan membawa Charles. Dalam perjalanan meninggalkan situs konstruksi, Jerry berkata, "Kau cerdik juga, kenapa tiba-tiba kau memikirkan untuk membawa mereka kemari?" Charles tersenyum dan berkata, "Kak Jerry, aku tidak menggunakan kekuasaanku semena-mena, identitasmu memang adalah rahasia. Para wartawan itu terus memotretmu, begitu videomu tersebar di internet. Kalau sampai ada orang di luar negeri yang tahu, pasti akan terjadi sesuatu di perbatasan utara. Aku berbuat seperti ini, demi perbatasan utara. Kak Jerry tidak akan menyalahkanku kan?" Mendengar perkataan Charles ini, Jerry tercengang, sepertinya memang begitu. Tapi mengingat masalah yang dihadapi grup Yanchen, tatapan mata Jerry berubah dingin. Ia menyipitkan matanya dan berkata, "Entah siapapun itu, yang berani menyerang grup Yanchen, itu artinya sedang cari mati. Masalah ini, selidikilah sendiri. Kau harus segera menemukan pelakunya." Charles segera berkata, "Tenang saja, Kak Jerry, aku sudah sedang menyelidikinya, seharusnya tak lama lagi, pelakunya akan kutemukan." Saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba handphone Charles berbunyi. "Baik, aku mengerti." Setelah menutup teleponnya, Charles melihat ke arah Jerry dan berkata, "Pelakunya sudah ditemukan." Bersambung.